Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Febriansyah. Dan pada video kali ini kita masuk di episode ketiga di playlist aplikasi komputer. Kita akan membandingkan antara paket Google Suite dan Microsoft Office. Kita akan membandingkan di video kali ini. Oke, jadi yang pertama kita akan cari tahu dulu secara singkat saja apa itu Microsoft Office. Jadi Microsoft Office adalah perangkat lunak paket aplikasi perkantoran buatan dari Microsoft Corporation yang sangat populer digunakan di institusi dan perusahaan tempat bekerja. Siapa yang nggak tahu Microsoft Office gitu ya? Ada Word, ada Excel, ada OneLook, dan lain sebagainya, ada PowerPoint lah, dan lain sebagainya. Beberapa aplikasi di dalam Microsoft Office yang terkenal dan sangat bermanfaat adalah Excel atau aplikasi lembar kerja, kemudian Word aplikasi pengolah katanya, dan PowerPoint aplikasi untuk membuat presentasi. Kemudian sampai saat ini Microsoft Word sudah tersedia untuk banyak platform dan perangkat seperti Microsoft Windows, kemudian Apple macOS, Android, dan Apple iOS. Jadi untuk Microsoft Office ini sudah tersedia di banyak platform teman-teman semua atau sistem operasi. Windows bisa menginstal, Apple bisa menginstal, macOS ya. Kemudian Android juga ada aplikasinya sendiri, bisa diinstal di Android. Kemudian juga bisa diinstal di iOS gitu. Nah tapi kalau di Linux gimana? Tidak ya, untuk paket installernya tidak tersedia untuk Linux. Kemudian paket aplikasi yang tersedia atau terdapat dalam Microsoft Office antara lain yaitu Microsoft Word, kemudian Excel, PowerPoint, Visio, Access, Outlook, Publisher, kemudian Microsoft Infopad, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Oke, tapi yang kita gunakan kan ya cuman sedikit ya, paling enggak Word, kemudian Excel, PowerPoint, Visio, Access ini doang. Walaupun sebenarnya di dalamnya paketnya banyak banget tuh yang bisa kita gunakan. Tapi yang sangat familiar di orang Indonesia terutama ya paling dari Word sampai Access ini aja. Gitu. Sekarang kita akan cari tahu sedikit aja tentang Google Suite. Ini mohon maaf kalau videonya saya agak percepat karena sebentar lagi waktu tarawih gitu. Google Suite merupakan aplikasi pengolah dokumen perkantoran yang berbasis web. Jadi aplikasinya itu basisnya adalah web buatan Google gitu. Kemudian berbasis aplikasi web pada perangkat laptop dan PC atau PC ya, dan berbasis aplikasi pada perangkat mobile. Paket pada Google Suite antara lain Google Drive, kemudian Google Docs, Google Sheet, Google Slide, Google Form, Google Drawing, kemudian Gmail, Google Meet, Google Notes, Google Classroom, Google Calendar, dan lain-lain. Dan semua paket yang ada di Google Suite free 100%. Tapi ingat, kalau di laptop atau PC, kita bisa gunakan via web, gitu ya, via website. Aplikasinya berbasis website. Nah, tapi kalau di Android atau di platform mobile itu bisa diinstal. Contoh lah, misalnya di sini ada Google Drive. Kalau di laptop atau PC ya harus kita akses webnya. Kalau di Android ya kita bisa download Google Drive, Google Docs, Google Sheet, dan lain sebagainya. Gitu. Dan jangan khawatir, sekali lagi semuanya free. Gitu ya teman-teman semuanya. Nah, dan karena untuk perangkat laptop atau PC ini berbasisnya adalah web, ya maka semua platform laptop atau PC ya bisa mengakses sistem operasi apapun, bisa akses Ubuntu bisa, Linux bisa, macOS bisa gitu ya, Windows bisa, dan lain sebagainya pun bisa, asalkan ada internet, ada web browser, beres. Lalu poin yang sangat menyenangkan nih, kita akan bahas tentang perbandingan antara Microsoft Office dan Google Suite. Persamaannya dulu kali ya, biar kita agak damai lah. Persamaannya, keduanya mempunyai fungsi yang sama, yakni sebagai tools atau perangkat lunak pengolah dokumen. Kedua, biasanya digunakan via aplikasi web dan mempunyai penyimpanan cloud. Iya, keduanya bisa digunakan via aplikasi web dan mempunyai penyimpanan cloud. Jadi keduanya antara Microsoft Office dan Google Suite itu punya penyimpanan cloud. Artinya apa? Bisa disimpan di server atau di cloud. Gitu ya teman-teman semuanya, kita nggak harus nyimpen filenya di hard disk atau di penyimpanan lokal komputer kita, nggak. Jadi bisa disimpan melalui penyimpanan cloud. Nah, kalau teman-teman belum tahu, penyimpanan cloud itu ada Mediafire, Google Drive gitu ya. Dan kebetulan kalau di Microsoft Office itu namanya adalah OneDrive. Kalau di Google Suite namanya adalah Google Drive gitu. Jadi bisa kita simpan file-file
dari dokumen kita di cloud tersebut. Kemudian mempunyai interface yang relatif sama. Jadi kalau teman-teman awalnya pakai Office mau transformasi atau transmigrasi ke Google Suite, ya harusnya untuk tampilannya nggak jauh beda lah. Apalagi kalau udah kebiasaan pakai Google Suite lalu pindah ke Microsoft Office, ya nggak jauh beda juga, persamaan atau interface-nya nggak jauh beda. Jadi gampang aja adaptasinya. Kemudian, keduanya juga mempunyai versi gratis dan berbayar. Gitu. Ini nih perbedaannya. Microsoft Office yang pertama bisa dijalankan via web dan aplikasi installer, offline dan berbayar. Betul. Jadi kalau teman-teman di laptop Windows-nya atau Mac-nya udah terinstall Microsoft Office, ya Word lah, Excel lah, PowerPoint lah, Access lah, tanpa teman-teman memikirkan bayarnya, yaitu namanya bajak lah. Gitu. Kalau di Google Suite dijalankan via web dan installer pada perangkat mobile. Gitu. Makanya free bisa. Kemudian nih, menggunakan penyimpanan cloud, OneDrive dan penyimpanan lokal juga bisa kalau Microsoft Office. Gitu. Kalau Google Suite hanya menggunakan penyimpanan cloud, yaitu Google Drive. Gitu ya teman-teman semuanya. Kemudian nih, terdapat fitur deteksi kesalahan dan diberi beberapa informasi saran kata. Nanti kita coba, atau sekarang aja kita coba. Misalnya saya punya sebuah paragraf seperti ini, akan saya paste di Microsoft Office, di Word terutama. Ini bisa diakses via web juga ya, kalau mau free kita. Jadi di office.com, kemudian bikin file baru aja. Misalnya di sini saya akan paste kalimat ini, beberapa paragraf ini, dan saya juga akan paste di Google Docs. Nah, seperti ini internet saya agak lumayan lemot ya. Nah, ini nih. Kalau di Microsoft Office, dia itu misalnya saya akan tulis di sini produktif gitu aja. Nih, ini kan harusnya salah ya. Coba kita akan tunggu prediksi katanya. Atau kalau di sini saya juga akan tambahkan produktif gitu. Bener nggak nih? Bentar. Internet agak lemot-lemot karena saya ada di desa sekarang. Nah ini nih. Misalnya ini bener Y kalimatnya atau katanya bener Y. Nah tapi dikasih beberapa saran kata biar lebih matching gitu. Kemudian nih, ini salah. Beri kata coffee. Nah ini per day. Harusnya gimana? Prepay, parley, atau per day. Nah dikasih beberapa saran kata yang benar. Ini coffee. Harus coffee. Ini date. Jadi date atau dilt atau date malah. Misalnya gini. Nah kalau di Microsoft Office, tepatnya di Word-nya, itu nggak bisa dikasih bahasa Indonesia tuh. Jadi semuanya di sini harus bahasa Inggris. Makanya prediksinya bahasa Inggris. Nah ini produktif, mau produktif, productive, atau productio. Misalnya gitu. Nah sekarang kalau kita bandingkan dengan Google Docs misalnya. Nah ini Y. Jadi wu, jadi satu saran kata tapi itu dibacanya ini matching nggak sama kalimat-kalimat yang ada di depan belakangnya gitu. Ini wu, bener. Aslinya wu. Terus ini coffee, oke. Ini coffee. Nah ini per day itu. Ini date, jadi date. Gitu. Ini diterbitkan pun, kalau bahasa Indonesia, diterbitkan seperti ini. Makanya teman-teman sekarang kalau buat makalah, gampang banget ngetes typonya nih. Tuh. Resiko. Per hari gitu. Jadi bahasa apapun itu bisa terdeteksi kebenaran atau kesalahannya. Kenapa? Karena sudah terintegrasi dengan Google Translate. Dan bayangkan aja, Google Translate ada beberapa bahasa yang dimengerti. Gitu. Itu spesialnya dari Google Suite. Dan spesialnya lagi, karena Microsoft Office itu ya basisnya adalah premium aplikasinya atau berbayar gitu ya. Makanya di sini banyak font yang dipremiumkan atau tidak bisa digunakan karena harus premium, harus bayar gitu. Nah, tapi kalau di Google Docs atau Google Suite, paket Google Suite, semuanya free. Bahkan kita bisa nambahin font, ngapus font karena sudah terintegrasi juga dengan Google Font. Nah, kalau teman-teman buka Google Fonts di sini ya, fonts.google.com. Silahkan nanti dilihat aja daftar fontnya ada apa aja. Ini berhubung internet saya lemot, jadi ya mungkin nanti kita tunggulah. Tapi kita balik ke topik utamanya. Kita akan di sini tadi udah terdapat fitur deteksi kesalahan udah ya. Kemudian nih
dari Microsoft Office itu aplikasinya via web gratis dan terdapat banyak keterbatasan. Contohnya tadi kayak font itu kalau kita mau pakai ya harus premium dulu gitu ya. Paketnya kita harus beli dulu. Bahkan kalau kita install aplikasi installernya di Windows atau di macOS yaitu harus bayar juga gitu. Kalau teman-teman ngerasa udah diinstal di komputer tapi saya nggak pernah bayar Microsoft Office, ya itu bajakan namanya ya. Ya, terus nih, kalau di Google Suite aplikasinya via web gratis tidak mempunyai keterbatasan. Keterbatasannya mungkin cuma satu, di Google Drive-nya itu space-nya cuma dikasih 15 GB. Kalau akunnya personal gitu. Kalau kantoran atau akunnya akun company maka dikasih 30 GB. Itu keterbatasannya cuma ada di space internalnya aja atau di penyimpanan internalnya ada, penyimpanan Google Drive-nya. Kemudian kalau Microsoft Office itu sangat familiar bagi orang yang baru belajar, masih mengandalkan penyimpanan lokal dan internetnya lemot ya. Bahkan kalau kita mau belajar aplikasi pengolah dokumen gitu ya, pasti awalnya direkomendasiin pakai Microsoft Office. Kenapa? Karena yang nggak perlu connect internet, bisa dibajakan gitu ya. Makanya banyak yang familiar. Nah, sedangkan kalau Google Drive itu penggunanya biasanya digunakan untuk orang yang agak kekinian, kalau saya rasa begitu. Dan biasanya sebagai alternatif Microsoft Office. Begitu teman-teman semuanya. Jadi berhubung orang ini kayaknya bajak tuh kejahatan deh. Bajak software tuh nggak baik deh gitu. Makanya dia pakai Google Suite gitu untuk alternatifnya. Ya walaupun kalau saya rasa sekarang sih ada internet nggak hanya jadi alternatif ya, tapi malah bisa jadi utamanya menggantikan Microsoft Office karena tadi nggak ada keterbatasan dan yang terpenting untuk orang Indonesia adalah free. Nah ini Google Font nih banyak banget fontnya, makanya bisa diintegrasikan dengan Google Suite gitu. Itu perbedaannya teman-teman semuanya. Lalu nih di paket Google Suite itu ada Google Suite Basic sama Google Suite for Business. Kalau di paket Microsoft Office, nah ini agak lumayan banyak nih kategorinya. Kalau ada kategori bisnis sama enterprise. Kalau bisnis ada paket bisnis, bisnis esensial, bisnis premium, itu banyak banget, bahkan harganya juga beda-beda. Gitu. Terus nih, kenapa kok kita pakai Google Suite untuk pembelajaran aplikasi komputer ini? Yang pertama, gampang kolaborasi tim karena hampir semua orang punya akun Google. Jadi nanti kita bisa membuat satu dokumen dan misalnya ini ya. Dan kita bisa share di dokumen ini ke teman kita yang punya akun Google atau akun Gmail gitu, dan kita bisa mengolah satu dokumen ini bersama-sama. Makanya nanti ketahuan kalau kita mau kerja kelompok, siapa aja yang kerja, dia kerja enggak, itu ketahuan karena satu file diolah bersama-sama bisa. Terus nih, gratis dan nggak perlu bajak software. Nggak perlu mikirin udah save atau belum karena auto save ya. Berjalan di semua sistem operasi karena berbasis web, iya, asal ada browser, ada internet, beres. Terus nih, sudah terintegrasi dengan Google Translate untuk verifikasi kata dan Google Fonts untuk menambahkan fonts. Kemudian nih, nggak takut file korup atau penyimpanan bermasalah karena tersimpan di Google Drive teman-teman semuanya. Terus bisa diekspor ke file Microsoft Office kalau temen kelompoknya ngeyel pakai Microsoft Office. Udah kita buatnya pakai Google Docs misalnya, kok malah teman sekelompoknya nggak mau pakai Google Docs, saya mau pakai Microsoft Word aja, ya sudah bisa di-download, versinya adalah Microsoft Word kan gitu. Gampang aja. Bahkan sebaliknya ya, begitu pula sebaliknya bisa edit file dari Microsoft Office. Kita udah belajar itu di langkah awal menggunakan Google Suite. Kemudian udah sip banget lah pokoknya, kita nggak ada alasan lain untuk nggak pakai Google Suite. Oke, jadi sekarang harusnya teman-teman sudah tahu kenapa kita menggunakan Google Docs, Google Sheet, dan Google Slide pada playlist ini. Jadi saya rasa itu untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.